Shalom Ibu Bapak Sahabat Rebi yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena ketika kita percaya Yesus, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal, dan itu pasti dalam Yesus. Saya membahas satu pertanyaan hari ini ialah, Pak, istri saya selalu khawatir, terutama ketika uangnya menipis. Apa yang saya harus lakukan sebagai suami? Saya baca satu ayat dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34, firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, dari ayat ini saya ingin menjawab dengan 4 jawaban atas pertanyaan Bapak ini tentang istrinya yang selalu khawatir, apalagi ketika uangnya menipis. Yang pertama adalah ini tantangan kita untuk percaya pada Tuhan. Bagaimana caranya, Pastor? Ya, you baca Alkitab tiap hari dan berdoa. You bekerja dan you memanage pekerjaanmu dengan baik. You menata dengan baik, lalu you berdoa. Nah, doa tidak sedang membuat kita mengalihkan tanggung jawab kita kepada Tuhan, tidak. Tapi doa membuat kita justru bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian kita. Lalu kita minta Tuhan memberkati apa yang sedang kita perjuangkan dengan baik dan benar untuk kebaikan keluarga. Itu yang pertama. Jadi kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan merasa diri pintar, tapi andalkanlah Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan. Yang kedua ialah jangan khawatir. Ya, dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, hari ini, biarlah untuk hari ini, jangan dibawa besok. Sebab kalau dibawa besok, masalah bertambah, sehingga akumulasi masalah bertambah besar dan kita juga kepayahan untuk menghadapinya. Jadi poin yang kedua ialah, apa kata Yesus adalah jangan khawatir akan hari esok. Kita khawatir tentang anak, rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Kita khawatir tentang kesehatan keluarga. Kita khawatir tentang pekerjaan, usaha bisnis. Kita khawatir dengan kesehatan kita dan bla bla bla. Apalagi kita nonton TV, makin khawatir dengan demo sana demo sini. Kita belajar untuk tidak khawatir. Mengapa? Sebab Yesus yang bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Yesus yang punya hari esok bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Biarlah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Poin pertama dan kedua, janganlah kita khawatir seperti yang Yesus katakan kepada kita lewat ayat ini. Hal yang ketiga, mari kita belajar untuk beriman, mengenalkan Tuhan dalam semua situasi, termasuk ketika menghadapi istri yang selalu cemas dan khawatir berlebihan ketika uangnya menipis. Kita harus mengajar istri untuk belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, untuk belajar mempercayai Allah di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita belajar bagaimana Naomi dan Ruth mengikuti Naomi dalam kesulitan yang paling berat dialami oleh Naomi, sehingga dia harus mengambil keputusan yang sulit untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Berat pasti, secara ekonomis, sosial, dan secara psikologis berat sekali. Tapi harus melawan itu demi satu perjuangan. Jadi iman yang sejati itu tumbuh di tengah-tengah tantangan. Kita lihat bagaimana Musa ketika dia terdesak sekali, dia tidak bisa menyelesaikan itu dengan cara diam. Dia datang dan bersujud di kaki Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Dia mengangkat tangan. Dan kemudian Tuhan mengatakan, Musa, ambillah tongkatmu dan belah laut itu. Dan itu terjadi. Ketika kondisi begitu sulit, Yosua begitu terjepit menghadapi begitu banyak masalah. Untuk melanjutkan perjalanan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kita lihat bagaimana Yosua itu beberapa kali membuat komitmen, termasuk di Sikem. Dia mengatakan, kalau kalian merasa tidak baik beribadah kepada Tuhan dan mau beribadah kepada Allah orang Amori, negeri yang kamu diami, silakan. Tapi aku dan sisa rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu komitmen yang dilakukan oleh Yosua dan dilihat oleh bangsa Israel. Nah, yang keempat ialah dari pengalaman hidup kita yang sulit itu membuat kita dewasa. Jadi kalau kita ingin menghindari proses pembentukan kedewasaan iman, karakter dalam Kristus, maka kita berdoa supaya kita tidak punya masalah. Tapi justru karena itu kita tidak bertumbuh. Kita menjadi childish, menjadi kekanak-kanakan, dependent, tidak bertanggung jawab, negative thinking, dan menjadi orang yang hanya bisa
Menuntut, meminta, menuntut, meminta, menuntut, meminta. Dan tidak lebih dari itu. Bahkan lebih buruk bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi orang dewasa itu kemudian dia belajar untuk menjadi berkat. Untuk closing statement saya mengatakan begini. Mari kita berdoa buat diri kita. Mari kita berdoa buat istri kita yang selalu khawatir dan cemas berlebihan ketika uang menipis. Untuk dia belajar percaya kepada Tuhan, dan kita menjadikan diri kita teladan bagaimana percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi ketika istri melihat suami tetap teguh seperti Ayub, istrinya goyang sekali karena situasi begitu sulit. Anak-anak mereka mati, usaha mereka hancur semuanya. Dia sendiri depresi dan Ayub sakit. Lalu teman-teman mencemoohkan mereka. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah poin buat suami. Kalau kita kobatkan dia, kita ajar dia, kita suruh dengar YouTube dan bla bla bla, tanpa menjadikan diri kita teladan buat dia, agak berat. Tapi kalau dia lihat suaminya tetap tegar dan percaya kepada Tuhan, dia barangkali bisa belajar untuk percaya seperti suaminya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.